I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang pendidikan karakter dan kepribadian, terlebih dahulu kita melihat tentang karakter dan kepribadian itu sendiri. Nah, berbicara tentang karakter adalah merupakan sesuatu hal yang sudah melekat pada diri seseorang. Dapat dikatakan bahwa karakter adalah watak atau kepribadian seseorang, di mana watak atau kepribadian itu bisa berbentuk positif bahkan juga negatif, tergantung bagaimana proses pembentukan itu dibangun. Nah, berbicara tentang kepribadian merupakan keseluruhan cara seseorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Kepribadian paling sering dideskripsikan dalam istilah sifat yang bisa diukur yang ditunjukkan oleh seseorang. Di samping itu, kepribadian sering diartikan sebagai ciri-ciri yang menonjol pada diri individu. Sehingga, pendidikan karakter dan kepribadian adalah dua konsep yang saling terkait dalam dunia pendidikan. Pendidikan karakter mengacu pada upaya untuk membentuk dan mengembangkan nilai-nilai moral, etika, dan kepribadian yang baik pada individu. Sementara kepribadian mencakup aspek-aspek psikologis, sosial, dan moral yang membentuk identitas dan perilaku seseorang. Pendidikan karakter dan kepribadian sangat penting dalam pembentukan individu yang memiliki integritas dan moralitas yang tinggi, serta memiliki kemampuan untuk bersikap empatik dan peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Hal ini juga dapat membantu meningkatkan kualitas hidup individu, masyarakat, dan bangsa secara keseluruhan. Dalam pendidikan karakter, nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, kerjasama, dan rasa hormat terhadap sesama diintegrasikan ke dalam kurikulum dan metode pengajaran. Sedangkan dalam pembangunan kepribadian, faktor-faktor seperti kemampuan interpersonal, emosional, kognitif, dan spiritual diupayakan agar dapat terasa dengan baik. Pendidikan karakter dan kepribadian sebaiknya dimulai sejak dini, baik di lingkungan keluarga maupun di sekolah. Nah, menurut saya ada 3 lingkungan yang berperan penting dalam pembentukan karakter dan kepribadian itu sendiri. Yang pertama itu adalah lingkungan keluarga. Di sini, keluarga adalah tempat pendidikan pertama dan utama bagi anak. Mereka berada dalam keluarga sejak dalam kandungan sampai menjelang pernikahan. Oleh karena itu, peranan keluarga sangat penting dalam perjalanan seorang anak. Tanggung jawab orang tua dalam mendidik anaknya merupakan upaya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan sebagai pemberi amanat. Untuk itu, orang tua harus mengupayakan perkembangan seluruh potensi anak sehingga ia mencapai tingkat kedewasaan maupun berdiri sendiri dan memenuhi tugasnya sebagai hamba Allah. Berperan sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk individual yang ditunjukkan oleh adanya ikatan kejiwaan anak sebagai tanda kasih sayang, kecintaan, dan penghormatan terhadap setiap interaksi sosial. Dari ikatan kejiwaan ini, lahirlah perasaan-perasaan mulia pada jiwa anak untuk membentuk sikap positif seperti pemaaf, tolong-menolong, dan kecenderungan untuk mengutamakan kepentingan orang lain. Dengan begitu, pendidikan keluarga merupakan hal yang sangat penting karena disinilah dibentuk dasar karakter seorang anak. Apakah anak tersebut akan dibentuk untuk memiliki karakter yang positif ataupun negatif? Keluarga yang menjadi penentunya. Yang kedua adalah lingkungan sekolah. Pembentukan karakter di lingkungan sekolah sangat diperlukan karena seorang anak memiliki waktu yang cukup banyak
untuk berada di lingkungan sekolah ataupun berada di luar lingkungan sekolah bersama-sama teman-teman satu sekolahnya. Nah, lingkungan sekolah merupakan kesatuan ruang dalam lembaga pendidikan formal yang secara sistematis melaksanakan program bimbingan, pengajaran, pelatihan dalam rangka membantu para siswa ataupun para anak agar mampu mengembangkan potensinya secara optimal, baik yang menyangkut aspek moral spiritual, intelektual, emosional, maupun fisik motoriknya. Lingkungan sekolah tidak hanya pendidikan akademik saja yang diajarkan, tetapi juga nilai-nilai moral dan etika dalam berperilaku. Yang ketiga adalah lingkungan masyarakat. Nah, masyarakat merupakan partner penting dalam kesuksesan pelaksanaan pendidikan karakter dan kepribadian di sekolah. Pelaksanaan pendidikan karakter dan kepribadian sebaik apapun kalau tidak didukung oleh lingkungan, baik dalam lingkungan keluarga ataupun masyarakat, itu semua akan sia-sia. Lingkungan masyarakat yang baik akan membantu pembentukan karakter anak menjadi baik. Begitu pula sebaliknya, ketika lingkungan masyarakat itu kurang baik, maka akan membentuk karakter yang tidak baik. Dengan begitu, pemahaman saya tentang pendidikan karakter dan kepribadian adalah faktor yang terpenting dalam pendidikan karakter dan kepribadian adalah orang tua. Karena penanaman nilai-nilai agama dan dasar-dasar kehidupan dipelajari untuk pertama kalinya di lingkungan keluarga. Selain itu, anak lebih banyak menghabiskan waktunya dengan orang tua. Tahap menirunya pun masih sangat tinggi. Namun, walau bagaimanapun, faktor eksternal tidak bisa dilupakan. Lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dalam hal ini lingkungan bermainnya merupakan hal yang berpengaruh juga dalam pembentukan karakter anak. Dengan begitu, menerapkan pendidikan karakter dan kepribadian tidak semudah membalikkan telapak tangan. Maka harus ada sinergitas antara orang tua, guru, dan masyarakat demi terciptanya masyarakat yang berkarakter dan berkepribadian yang baik.